Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Happy watching. Semalam dengan janda bab 10. Sadar diri. Setelah makan malam yang penuh tantangan itu, Kaisar membawa piring kotor Ana ke dapur. Sementara Ana menyaksikan acara gosip di TV dengan tampang bosan. Sebenarnya, ia bukan tipikal wanita yang akan mengikuti gosip-gosip selebriti. Ia hanya menonton untuk membunuh waktu lantaran tidak bisa tidur setelah terlelap selama berjam-jam tadi sore. Perutnya juga masih penuh dan ia kekenyangan. Ana mengakui masakan pertama, atau tepatnya nasi goreng buatan Kaisar lumayan enak. Tanpa sadar, ia menghabiskan semuanya, hingga tak ada satupun butir nasi di piring itu. Aku harus apa nih? Sebelum nikah, jam segini aku baru pulang kerja. Tapi setelah menikah, aku banyak nganggurnya, jadinya bosan kan? Gumam Ana sambil melirik jam di dinding. Kaisar sedang mencuci piring sisa makan Ana serta peralatan tempur masaknya tadi. Ana mengganti saluran TV dengan kesal. Tidak ada yang bisa dilakukan, dan ia benar-benar mengganggu sekarang. Bosan. Sejak tadi saya lihat kamu ngomel-ngomel terus. Apalagi yang kamu butuhkan? Ucap Kaisar yang tiba-tiba masuk ke dalam kamar. Jangan bilang kamu meminta saya mencari es krim di jam segini. Saat melihat suaminya menutup pintu di belakangnya, Ana langsung tersentak kaget. Ia melongo dengan mata membelalak lebar, menunjuk Kaisar seperti baru melihat hantu. Kamu apa di sini? Menurutmu, kelihatannya saya lagi apa? Jelas saya aja akan tidur, Ana. Kaisar berjalan mendekati kasur, melewati televisi yang menampilkan berita harian Indonesia. Ia duduk di sisi lain kasur, berseberangan dengan Ana. Ana menggeleng keras selalu menarik selimut yang hendak digapai Kaisar. Bentar, kok kamu tidur di sini? Nggak boleh. Memangnya saya harus tidur di mana? Apartemen ini punya satu kamar dan nggak ada tempat lagi buat tidur selain di sini. Kaisar mengetikkan baunya dengan cuek, tidak begitu memedulikan protes Ana. Ia menarik selimut dari tangan Ana, tetapi Ana malah merebutnya lagi. Saya ingin istirahat, Ana. Dan lagi, kita ini suami istri. Apa salahnya kita tidur di kasur yang sama? Enggak, jangan. Kumohon jangan tidur sama aku. Ana gelagapan. Rasanya canggung ia tidur dengan pria lain di kasurnya. Ia sudah terbiasa tidur seorang diri di kasur kosnya yang keras. Ia tak ingin Kaisar mengambil kesempatan dalam kesempitan karena pria itu amat sangat licik. Kaisar menatap Ana tanpa ekspresi. Lagi, ia menyahut selimut dari tangan Ana dan mulai berbaring. Berhenti bersikap seperti anak kecil, Ana. Sebaiknya kamu juga tidur sekarang. Anak kita butuh istirahat. Ana pura-pura mual. Ia langsung menepi saat Kaisar menepuk bantal di sebelahnya. Ia tidak ingin tidur dengan Kaisar. Masalahnya, Ana belum siap mental. Kaisar mengembuskan nafas panjang. Ada saja drama ibu-ibu hamil. Kesabaran Kaisar benar-benar dipertaruhkan. Hah? Kamu kenapa lagi? Aku gak bisa dekat-dekat sama kamu. Bawaan bayi. Cium aroma kamu bikin aku mual. Apa? Kaisar mendengus kesal. Ia memang pernah mendengar bahwa hormon kehamilan bisa membuat seorang wanita bersikap tidak masuk akal. Tapi, ia hampir tidak percaya jika Ana yang melakukannya. Kaisar memutar matanya dan bersikap bodoh amat. Ia berbaring memunggungi Ana dan mulai tidur. Sementara itu, Ana melihat ke seliling kamar dan mencari tempat dirinya bisa tidur. Saat melihat sofa yang sebelumnya diduduki Kaisar, Ana langsung bangkit dan mengambil bantal dan beranjak dari kasur. Kamu mau kemana? Ana tidak menoleh ke arah Kaisar dan melemparkan bantal dan selimut yang ia bawa ke sofa. Aku mau tidur di sini. Aku nggak bakal bisa tidur kalau mual-mual terus. Wanita ini kenapa sih? Saya yakin saya nggak bau badan. Tapi kenapa dia jauhin saya sampai segitunya? Ya sudah, kamu tidur di sini saja. Biar saya yang tidur di sofa.
Saya nggak mau anak saya tidur di tempat sempit kayak gitu, ucap Kaisar akhirnya. Wajah Ana langsung berbinar cerah. Ia segera memungut kembali bantal dan selimutnya sebelum beralih kecil menuju kasur dengan ekspresi riang. Kaisar memutar mata lantas pindah tempat ke sofa. Ia melirik Ana yang dengan namanya menyelinap di balik selimut dan menghembuskan nafas puas. Sekarang dia yakin betul, ngidam Ana selalu aneh-aneh. Kaisar 100% yakin jika Ana sedang menipunya. Beberapa menit berlalu, Kaisar menumpuk kedua tangan di atas perut, berbaring kaku seperti mumi mati di bawah menang kamar. Ana sendiri masih belum bisa tidur. Selain karena belum mengantuk, ia masih khawatir akan kemungkinan Kaisar akan menyerangnya jika ia lengah. Ia menoleh pada Kaisar yang belum tidur, padahal pria itu santai-santai saja terlentang di sofa. Tapi, Ana sama sekali tidak bisa rileks. "Kamu rewel banget," komentar Kaisar setelah mendengar suara gerasak-gerusuk dari kasur. "Saya tahu apa yang kamu khawatirkan, tapi kamu bisa tenang. Saya bukan predator. Santai saja. Saya tidak akan mengangsa kamu seperti bayangan konyol kamu." Ana berbalik membelakangi Kaisar dan membalasnya dengan cibiran. "Ngakunya bukan predator, tapi bisa ngambilin aku. Lupa siapa yang bukan aku berada di situasi ini." "Itu semua kecelakaan," dengus Kaisar sebal. Walau dalam hati, ia merasa bersyukur dengan kecelakaan itu, karena jika ia tidak melakukan kesalahan malam itu, ia tidak akan punya anak sampai sekarang. "Lagi pula, saat itu saya berusaha membantu kamu. Kamu nggak ingat, tapi kamu sendiri yang memohon-mohon supaya saya membantu." "Terserahlah, toh aku juga nggak begitu ingat," sahut Ana cemberut. Seiring berjalannya waktu, lambat laun Ana mengantuk juga. Kelopak mata wanita itu bergerak naik turun, mengantuk bukan main. Rupanya penerangan remang-remang membantunya untuk tidak terjaga. Walau awalnya ia mengira dirinya akan insomnia dan mendapatkan omelan lain karena banyak mengeluh, Ana merasa tubuhnya menemukan kenyamanan di kasur itu. Namun, saat ia masih berada di ambang gerbang mimpi, perasaan Ana jadi melo. Kaisar menoleh saat Ana secara tiba-tiba mengungkapkan isi hatinya. Alisnya saling bertautan di tengah kening. Ia tidak tahu apakah Ana sudah tertidur atau tidak. Tapi, tampaknya wanita itu sedang mengigau. "Dunia ini sempit ya. Takdir juga ternyata seaneh itu," gumam Ana dengan suara lirih. Kaisar masih mendengarkannya, tidak ingin mengganggu Ana yang akan terlelap. "Kok bisa yang nikahin aku itu suami kakak sepupuku sendiri? Kalau begitu kan, aku jadi pelakor di rumah tangga mereka." Kaisar terdiam. Ia ingin menyangkal ucapan Ana bahwa tidak ada yang merebut Kaisar dari siapapun. Ia melakukan ini semua murni dari kesadaran dirinya. Ia meniduri Ana tanpa memedulikan perasaan Monica. Menikahinya karena bertanggung jawab, dan sayang sekali jika Ana sampai merasa buruk seperti itu. Kaisar hendak mengatakan Ana bahwa semua ini adalah pilihannya, tetapi nafas teratur Ana membuatnya sadar jika wanita itu sudah tertidur. Kaisar ikut memejamkan mata, menghela nafas berat sebelum dirinya juga terbang ke alam mimpi. Keesokan paginya, Ana terbangun pada pukul 6 tepat. Ia membuka matanya dan langsung disambut oleh aroma sedap masakan dari dapur. Ana masih menatap linglung langit-langit kamar di atasnya. "Siapa yang masak jam segini sih? Masih pagi tapi kayaknya sarapannya hampir jadi. Jadi lapar," batin Ana sebelum melebarkan kelopak matanya. Ana pun menguap kecil dan merentangkan tangannya tinggi-tinggi, merileskan punggungnya yang kaku. Saat ia melihat ke arah sofa, Ana tidak menemukan Kaisar berbaring di dalam sana. Kelambu kamar juga sudah dibuka, jadi bisa dipastikan jika Kaisar bangun lebih dulu. Dia lagi masak di dapur. Serius? Karena penasaran, buru-buru Ana bangkit untuk mengecek dapur. Ia mengintip Kaisar yang tampak memotong beberapa sayuran seperti kentang, sawi, wortel, dan sebagainya. Juga ada sosis, dia makaroni, dan sepertinya sudah disiapkan di dalam kulkas.
Kaisar sedang sibuk mondar-mandir menghaluskan bumbu. Matanya berpindah dari berbawangan ke ponselnya. Sepertinya dia sedang memasak sayur sop. Rajin banget calon ayah. Ana tersenyum kecil. Ia memperhatikan Kaisar dengan ambang pintu dapur. Tidak ingin mengganggu acara masak pria itu seperti kemarin malam. Tapi, kuakui dia hebat sih. Meski payah memasak, masih punya upaya belajar. Patut diacungi jempol gak sih? Sampai ngeluangin waktu buat masakin aku segala, kata Ana pada dirinya sendiri. Tapi sedetik kemudian ia menggeleng cepat. Enggak. Dia lagi masak buat anak yang kukandung. Jangan GR deh, Ana. Ana mengamati pergerakan Kaisar selama beberapa waktu hingga akhirnya ia mendapatkan sebuah ide terbesit di otaknya. Jika Kaisar sedang bermain masak-masakan di dapur, maka Ana berinisiatif untuk menyiapkan pakaian kerja untuk Kaisar. Ana kembali ke kamar kemudian membuka lemari yang terletak di sudut ruangan. Saat ia membukanya, ternyata sudah ada beberapa pakaian Kaisar yang dimasukkan di dalam sana, bersama dengan pakaian Ana yang sudah tertata rapi di lemari. Ana tersenyum tipis. Ini pertama kalinya ia menyiapkan pakaian untuk seseorang, apalagi suaminya. Ia mengambil kemeja, celana dan jas, kemudian dasi berwarna merah marun. Tetapi karena ia tidak berani menyentuh koleksi jam tangan mahal Kaisar, Ana memutuskan untuk membiarkan Kaisar memilihnya sendiri. Ana merapikan kasur kemudian meletakkan pakaian-pakaian itu di atasnya. Ia melihat celana Kaisar menggantung di mulut keranjang pakaian laundry. Ana mendesah pelan dan memungut celana tersebut. Ia memasukkannya ke dalam keranjang dan... dompetnya masih di sini. Untung aku ambil. Kalau enggak pasti sudah ikutan dicuci. Bagaimana sih? Gerutu Ana sambil memungkuk untuk meraih dompet itu. Namun, saat secara tak sengaja ia membuka dompet tersebut, hati Ana mencelos. Terdapat sebuah foto pernikahan Kaisar dan Monica yang masih tersimpan rapi di dalam dompet. Sebuah kesedihan muncul di hatinya tanpa sadar. Wanita itu mencengkram dompet hitam Kaisar erat-erat. Dengan melihat foto ini, Ana jadi bersadar. Ia harus mengingatkan posisinya sendiri di sini, bahwa ia hanyalah seorang istri kedua dan tidak akan pernah bisa menggantikan posisi Monica sebagai istri pertama. Ana tidak boleh sampai terbawa perasaan dalam pernikahan ini.